Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu. Dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaanmu, menyembahmu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaanmu, menyembahmu dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku, menyembahmu dengan segenap hatiku. Ku mau sembahmu Tuhan dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Oh, ku mau sembahmu Tuhan seluruh hidupku. Inilah hasratku, oh, menyembahmu Tuhan. Oh, Engkaulah dambaan hatiku, hasratku, rinduku. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I gave you everything. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me.
never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Yeah. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as my friend, for I have lived in the goodness of God. Yeah, yeah. 'Cause all my life you have been faithful. Oh yes you have. And all my life you have been so, so all my life you have been faithful. Oh yes you have. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, senang sekali pada hari ini kami bisa menyambut dan menyapa saudara-saudara di mana saja saudara berada saat ini. Secara khusus buat jemaat Gereja Kristen Jakarta yang saat ini sedang bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah online ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan sukacita senantiasa.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, datanglah kepada Tuhan dan berharaplah kepadanya. Karena Dia adalah gunung batu kita dan pertolongan kita. Dia adalah Tuhan yang baik, Bapa yang baik yang mengerti perasaan kita, beban kita, dan Dia rindu supaya setiap kita yang datang kepadanya, kita memperoleh kepuasan di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Kita mengambil saat teduh. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengawali kebaktian kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan kita akan masuk dalam ibadah kita. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh untuk datang dalam hadirat Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan. Dengan bersyukur kami sadari kebaikan Tuhan besar dalam kehidupan kami. Biar saat ini Tuhan, kami membawa syukur kami, mengejar hadirat-Mu, meninggikan Engkau. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan sekali lagi, dekat padamu itulah kerinduan kami. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan penyertaan yang telah diberikannya hingga sampai pada saat ini. Mari kita buka suara bersama. Bapa kami yang ada di surga ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan, melainkan semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih dan pengorbanan-Mu untuk setiap kami ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yang kedua, mari dengan kerendahan hati kita memohon ampun dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka suara bersama. Tuhan, kami memohon ampun atas setiap pelanggaran yang kami perbuat di hadapan Engkau ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau yang boleh sungguh menguduskan kami, menyucikan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh layak pada saat ini untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau ya Tuhan. Ajari kami ya Bapa untuk kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Ajari kami ya Tuhan untuk kami boleh semakin mau untuk diproses dan dibentuk dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bagi setiap kita yang dengan sungguh mengakui dosanya, firman Tuhan berkata, "Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-Mu menolong aku." Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan ibadah kami kepada-Mu dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan yang disenangkan, dan kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan di hati-Mu, dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat masih dalam posisi berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan dalam sepanjang segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, siapa yang percaya di sini bahwa Allah kita adalah sumber kekuatan kita? Amin. Percayalah Dialah satu-satunya sumber kekuatan kita. Percayalah Dia sumber dari segalanya. Bukan kuat gagah kita boleh ada sampai pada saat ini, tapi semua karena anugerah Tuhan. Mari katakan bersama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber, Dengan penuh keyakinan kita katakan, kuatku, Allah sumber kuat kami ya Bapa. Allah sumber kuatku, Allah sumber
Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi ya Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi Selain Engkau ya Tuhan. Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, Namun yang pasti namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber. Mari kita angkat tangan bersama jemaat. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selama-lamanya, Selama-lamanya. selama-lamanya, selamanya. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membacakan responsoria. Untuk yang lead dibacakan oleh saya sendiri dan juga untuk yang jam dibacakan oleh singer beserta dengan jemaat. Pertobatan manusia yang sungguh-sungguh terdiri atas berapa bagian? Dua bagian, yaitu kematian manusia lama dan kebangkitan manusia baru. Apa itu kematian manusia lama? Sungguh-sungguh menyesali bahwa kita telah menimbulkan murka Allah karena dosa kita dan semakin membenci dan menjauhi dosa itu. Apa itu kebangkitan manusia baru? Sungguh-sungguh bersukacita dalam Allah karena Kristus dan rela suka akan hidup sesuai dengan kehendak Allah sambil melakukan segala perbuatan baik. Tetapi apa itu perbuatan baik? Hanyalah perbuatan yang timbul dari iman yang sungguh-sungguh dan yang seturut hukum Taurat Allah untuk memuliakan Dia, bukan perbuatan yang berdasarkan kemauan kita atau aturan manusia sendiri. Kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita dengan sungguh memberikan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk karya kasih-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami. Engkau yang terlebih tahu kedalaman hati kami ya Tuhan.
seperti rusa yang merindukan aliran sungai-Mu. Begitupun jiwa kami merindukan Engkau ya Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwa kami ya Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami melalui Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal, yang Kau berikan untuk menebus, menyelamatkan, dan terus menuntun hidup kami. Terima kasih. Oleh Kristus juga kami diberikan anugerah menjadi anak-anak Allah yang terus dibentuk untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat pada firman-Mu. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat pengertian dari-Mu untuk kami dapat memahami, dan tolong kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu ini. Demi Kristus anak-Mu yang terkasih kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka bagian Alkitab dari Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat atau memandang Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diberi judul hasrat akan Allah atau kerinduan akan Allah. Saudara, kalau berbicara rindu tentu kita menginginkan seseorang yang kita rindukan itu segera bertemu atau berjumpa dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda punya pengalaman bagaimana rindu terhadap seseorang dan rasa rindu itu sampai membuat Anda sedih, bahkan Anda menangis terisak-isak. Ya, biasanya ini dialami oleh anak kecil yang merindukan orang tuanya kalau dia terpisah dari orang tuanya. Saya punya pengalaman waktu saya SD, sekitar usia 10 tahun, saya waktu itu diajak oleh ayah saya pergi ke acara keluarga besar dari keluarga papa saya di Pulau Samosir pada waktu itu. Acaranya kurang lebih seminggu. Dan saya jarang terpisah dari mama saya. Dan kali itu saya ikut sama papa saya tanpa mama saya. Mama saya tinggal di rumah dan saya bersama papa saya. Bapak Ibu Saudara, begitu saya dengan papa saya berangkat dan tiba di Pulau Samosir di tempat acara tersebut, rasa rindu kepada mama saya itu tidak bisa saya elakkan. Saya sampai menangis merindukan mama saya. Saya tidak pernah seumur-umur terpisah lama dengan mama saya waktu itu ya. Dan kali itu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Bagaimana merindukan sosok mama saya yang sangat dekat dengan saya. Dan saya menangis
saya tidak sanggup untuk menahan rasa rindu itu. Rasa rindu yang saya rasakan itu berkaitan erat dengan keinginan saya segera pulang berjumpa dengan mama saya. Tapi sekaligus rasa rindu itu juga mendorong atau membangkitkan satu keyakinan dalam diri saya bahwa semua ini akan berlalu atau acara-acara itu akan berlalu dan saya bersama papa saya akan segera pulang dan berjumpa dengan mama saya. Jadi di balik rasa rindu yang amat sangat itu, di balik tangisan saya yang terengah-engah itu, saudara, saya juga punya keyakinan bahwa selesai acara ini saya dengan papa saya akan pulang dan segera berjumpa dengan mama saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dari bagian Mazmur 42 ini merupakan bagian tulisan pemazmur dari Bani Korah yang pada waktu itu mengalami keadaan yang sangat sulit, terbuang dari tanah perjanjian, masuk di tanah pembuangan. Ada rasa rindu yang dia rasakan dari dalam jiwanya, rasa rindu kepada Allah. Rindunya itu berkaitan dengan keinginan atau hasrat untuk bersekutu dengan Allah. Dan di balik kerinduan itu juga ada satu keyakinan atau pengharapan kepada Allah itu juga. Saudara, rasa rindu atau hasrat yang dirasakan oleh pemazmur ini digambarkan bagaikan rusa yang rindu aliran air atau yang mengalami rasa haus dan merindukan aliran air. Mari bersama-sama kita renungkan bagian ini. Di bagian yang pertama yang mau kita renungkan adalah hasrat atau rindu akan Allah itu berkaitan dengan kerinduan atau hasrat untuk bersekutu dengan Allah. Erat dengan Allah senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada catatan pergumulan dari pemazmur ini, Bani Korah. Ya, ada beberapa pergumulan yang dialami oleh Bani Korah pada waktu itu. Yang pertama, dia mengalami perasaan yang tidak tenang karena merasa relasinya dengan Allah terpisah. Jiwanya merasa sangat kering tanpa kehadiran Allah. Itu bisa kita lihat di ayat yang ketiga itu ya. Jiwaku haus kepada Allah. Dia menggambarkan kehausan akan Allah itu. Sama seperti rusa yang merindukan air. Saudara, rusa merindukan air itu karena bisa mengalami yang namanya cuaca ekstrim. Panas terik dan haus sekali. Rusa di sini itu rusa jantan, saudara. Tetapi selain ada cuaca ekstrim yang membuat dia kehausan, ada predator yang menghalangi rusa jantan ataupun kawanan rusa untuk mendekat pada aliran air atau sungai di mana rusa itu bisa minum. Ada predator-predator yang berusaha mengganggunya sehingga membuat rusa itu enggan untuk turun ke lembah mendapatkan air itu, saudara. Ya, pemazmur menggambarkan kondisinya terpisah dengan Allah. Dari dalam jiwanya dia bergumul sekali. Ketika tidak dekat dengan Allah, jiwanya kering, merana sekali. Merasakan kehampaan, saudara. Saya tidak tahu apakah kita mengalami situasi di mana ketika kita tidak dekat dengan Allah, dari dalam jiwa kita itu akan merasakan kehampaan atau kekeringan. Sejatinya pasti akan mengalami kehampaan atau kekeringan. Mungkin kalau kita tidak menyadarinya bisa jadi karena kita membiarkan jiwa kita itu terus-menerus kering dan hampa. Saudara, sadarilah ketika kita tidak dekat dengan Allah, tidak bersekutu di dalam Dia, maka kekeringan itu yang kita rasakan, kehampaan itu. Dan ini menjadi satu pergumulan yang berat sekali bagi anak Tuhan. Yang kedua yang kita lihat catatan pergumulan Bani Korah di bagian ini adalah dia mengalami situasi yang dibuang. Tadi saya sudah katakan bahwa Bani Korah ini berada di dalam pembuangan di Babel. Dan dia merasakan kehancuran karena apa? Karena dia tidak berada di tanah perjanjian itu. Dia berada di tanah pembuangan. Apa yang dia rasakan ketika dia berada di tanah pembuangan? Dia sangat takut karena dia jauh dari tanah perjanjian itu. Dia jauh dari bait Allah yang sudah hancur itu, saudara. Perasaannya sangat sedih karena tidak bisa beribadah lagi di bait Allah. Ingat, Bani Korah ini adalah
orang-orang yang dipilih oleh Daud secara khusus untuk melayani di bait Allah. Mereka sebagai pelayan-pelayan di bait Allah, sebagai pemuji juga di bait Allah. Ketika mereka ada di dalam pembuangan, tidak lagi bisa beribadah di bait Allah, tidak lagi bisa melakoni tugas pelayanan mereka di bait Allah itu. Dan itu menjadi satu hal yang menyedihkan sekali bagi Bani Korah ini. Dan dia tidak bisa lagi memimpin dalam perayaan hari raya orang Israel pada waktu itu, saudara. Kalau kita perhatikan di ayat kelima itu, betapa dia merindukan sebenarnya bait Allah itu dan bisa kembali memimpin perayaan-perayaan hari raya orang Israel. Tapi itu tidak bisa terjadi karena mereka ada di dalam pembuangan. Apalagi pergumulan Bani Korah dalam bagian ini. Dia mengalami situasi dicela atau dihina terus menerus. Dan ini mengakibatkan dia putus asa. Merasa dicampakkan ketika dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa gelisah di dalam diriku. Dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Tertekan di sana, gelisah di sana bisa berarti putus asa, merasa dicampakkan, membuat dia jadi mengeluh, bersungut-sungut terus menerus. Karena apa? Menerima hujatan, celaan, hinaan dari orang-orang yang tidak takut akan Allah. Dengan pertanyaan, di mana Allahmu? Diulang 2 kali di ayat 4 dan ayat 11 itu. Saudara, kalau kita membandingkan dengan Yeremia 18 ayat 16. Di sana jelas sekali penghukuman Allah kepada orang Yehuda bahwa mereka akan dibuang dan akibat dari dosa mereka dan keengganan mereka bertobat kepada Allah membuat mereka itu jadi bahan celaan. Mereka itu akan dihina oleh bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Katanya umat Allah, di mana keperkasaan Allahmu? Seolah-olah mau berkata begitu. Katanya Allahmu itu Allah yang hebat, Allah yang agung. Di mana dia? Mengapa dia mengizinkan kalian mengalami penderitaan ini? Mengapa kalian menjadi bahan olok-olokan bangsa-bangsa? Dan hal ini yang dirasakan oleh Bani Korah, pemazmur ini, saudara. Dia merasa putus asa sekali. Bagaimana mungkin umat Allah yang memiliki Allah yang luar biasa menerima celaan dan hinaan ini dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan apalagi catatan pergumulan si pemazmur ini. Dia diterjang. Kalau kita lihat ayat 7 dan 8. Dia diterjang bertubi-tubi silih berganti gelombang kesedihan. Gelombang air mata. Banjir penderitaan jiwa. Dan ini datang terus menerus. Dia gambarkan seperti samudra raya berpanggil-panggilan. Deru air terjun, gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Ini merupakan bahasa puisi yang digunakan oleh pemazmur ini untuk menggambarkan gelombang kesedihan, air mata, penderitaan yang seolah-olah tidak ada henti-hentinya. Bahkan terus menerus dan membuat dia begitu berat hati menghadapi itu semua, saudara. Inilah catatan pergumulan dari pemazmur. Mungkin ini juga menjadi catatan pergumulan kita pada masa kini atau masa lalu. Atau kita tidak tahu masa yang akan datang. Bisa saja Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal seperti ini, saudara. Kita merasakan kita terpisah ketika kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, terpisah dengan Tuhan. Kita merasa kita dibuang, kita ditolak oleh orang-orang di sekitar kita dan kita tidak dihargai sama sekali. Kita mungkin dicela oleh orang-orang yang memusuhi kita, yang sangat membenci kita. Atau kita menghadapi terjangan penderitaan, air mata, kesedihan silih berganti. Baru saja selesai satu pergumulan, hari ini menemukan pergumulan yang baru. Atau besok kita menemukan pergumulan yang lain lagi. Mungkin Anda merasakan ini. Dan rasanya ketika menghadapi itu semua, kita hanya bisa bertanya-tanya, mengapa ini bisa terjadi? Tuhan, di manakah Engkau? Mungkin itu pertanyaan yang sering kita tanyakan di dalam batin kita. Atau kita berkata kepada jiwa kita, mengapa ini terjadi dan membuat aku tertekan dan begitu gelisah dan takut? Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurnya adalah pemazmur tidak berhenti pada catatan pergumulan itu.
Tapi di balik pergumulan itu, dia justru merindukan persekutuan dengan Allah. Dia merindukan hubungan yang dalam, intim dengan Allah, penolong, penyelamatnya. Mari kita perhatikan. Persekutuan dengan Allah seperti apa yang digambarkan dalam Mazmur 42 ini. Yang pertama, bagaimana seorang pemazmur yang merindukan bersekutu dengan Allah, dia merindukan pengenalan akan Allah itu. Mari kita lihat di ayat yang ketiga. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat atau memandang kepada Allah atau berhadapan dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berbicara pengenalan. Dari dalam jiwa pemazmur dia sadar semua pergumulan yang dia hadapi tidak bisa dihadapi dengan kekuatan pengertiannya sendiri. Dia sangat memerlukan Allah, sumber air hidup itu. Kalau kita lihat kalimat kepada Allah yang hidup bisa diterjemahkan kepada Allah sumber air hidup itu. Dia tahu sekali bahwa hanya Allah sumber air hidup itulah yang dapat diandalkan. Dan dia ingin sekali mengenal Allah itu. Saudara, ketika kita bersekutu dengan orang lain, maka kita akan semakin mengenal orang itu, bukan? Semakin hari kita dekat dengan dia, maka kita semakin mengenal siapa dia. Pribadinya, karakternya, kesukaannya atau ketidaksukaannya, kelemahan atau keunggulan orang tersebut, kegagalannya atau kelebihannya. Ya, kita semakin mengenal orang tersebut karena kita punya persekutuan dengan dia. Saudara, ketika kita bersekutu semakin mendalam dengan Allah dari dalam jiwa kita, maka kita pun akan semakin mengenal pribadi Allah itu. Kita akan semakin mengenal karakternya yang luar biasa. Penuh kasih, kekudusan, namun juga adil. Dia tegas. Allah yang merindukan kita berbalik kepada dia, tetapi Allah yang sanggup juga untuk menghukum kita tatkala kita enggan untuk bertobat. Saudara, kita semakin mengenal dia ketika hubungan itu terus kita bangun. Pemazmur semakin hari mengenal Allahnya. Meski Allah itu mengizinkan catatan pergumulan itu datang terus menerus. Tapi di situ pemazmur selalu mengenal dan mengalami Allah. Saudara, ketika dia berada di dalam pembuangan, bukan berarti dia tidak lagi beriman kepada Allah. Tidak. Mazmur 42 ini bukan berbicara tentang catatan orang yang sangat kecewa bahkan meninggalkan iman kepada Allah, tidak. Tapi dia melihat bagaimana Allah yang mengizinkan pergumulan itu terjadi, Allah yang hadir untuk menolong, menguatkan, bahkan menuntun dia. Hingga pada akhirnya pemazmur dapat melihat Allah itu Allah yang luar biasa. Allah yang tidak meninggalkan dia. Allah yang selalu hadir bersama-sama dengan dia tatkala pergumulan itu datang silih berganti. Dan itu membuat pemazmur kagum kepada Allah. Saudara, ini juga menjadi perenungan bagi kita. Tatkala kita bersekutu dengan Allah semakin mendalam, bukan berarti pergumulan itu akan hilang atau sirna. Di dalam pergumulan itu kita terus akan alami banyak hal, tetapi juga yang paling indah adalah kita mengalami dan mengenal Allah lewat pergumulan itu. Bahkan di dalam persekutuan dengan Allah ini kita memperoleh pengertian dari Allah. Kalau kita lihat di ayat 5a, inilah yang hendak ku ingat. Saudara, kalimat inilah yang hendak ku ingat, kata ingat di sini itu adalah dia mengingat perbuatan-perbuatan Allah di masa lalu. Dan perbuatan Allah di masa lalu itu menjadi pengertian dia untuk menghadapi pergumulan di masa kini. Pemazmur merenungkan apa yang telah Allah kerjakan pada masa lalu. Begitu luar biasa. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah mendidik umatnya. Kalaupun Allah mengizinkan umatnya dibuang, itu punya tujuan yang baik. Supaya umat kembali kepada Allah. Dimurnikan imannya. Supaya berbalik kepada Allah.
Dan pemazmur ketika dia menghadapi catatan pergumulan itu, dia renungkan apa yang telah Allah kerjakan di masa lalu dalam hidupnya dan juga bangsanya. Dia renungkan begitu luar biasa ternyata apa yang Allah kerjakan. Dan itu menjadi pengertian bagi dia. Hikmat tersendiri baginya. Untuk apa? Dia bisa memaknai apa maksud Allah di balik semua pergumulan yang terjadi itu, saudara. Ini juga menjadi hal yang baik untuk kita renungkan. Tatkala kita bersekutu dengan Allah, kita akan selalu mendapatkan pengertian yang benar darinya. Pengertian itu bukan berbicara soal solusi dari pergumulan itu, saudara. Tapi pengertian itu berbicara tentang kebenaran, tentang Allah yang luar biasa. Bagaimana dia telah bertindak pada masa lalu dalam hidup kita. Dia menuntun kita. Dulu pun kita mengalami berbagai macam pergumulan, bukan? Silih berganti. Ada kesusahan-kesusahan tersendiri yang kita alami pada masa lalu. Tapi kita melihat di sana Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai dan menuntun perjalanan hidup kita. Dia memakai firman-Nya, orang-orang tertentu yang Tuhan hadirkan untuk terus meneguhkan kita, menghibur, menguatkan kita. Dan ketika kita duduk diam di hadapan Tuhan Allah kita itu, kita merenungkan perbuatan-perbuatan Allah, kita ingat perbuatannya di masa lalu itu, sekali lagi akan memberikan pengertian bagi kita pada masa kini. Luar biasanya Allah tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Dia terus menyertai kita. Dan itu menimbulkan kekuatan tersendiri bagi jiwa kita, saudara. Jadi ketika bersekutu dengan Allah, sekali lagi kita semakin mengenal Dia dan kita memperoleh pengertian darinya, saudara, dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. David Banner bilang begini, pengenalan yang dalam tentang Tuhan dan pengenalan yang dalam tentang diri sendiri selalu terjadi secara interaktif. Hasilnya adalah transformasi diri yang autentik yang merupakan inti spiritualitas Kristen. Kalau kita perhatikan pemazmur, dia rindu mengenal Allah semakin mendalam dan itu akan membantu dia mengenal dirinya sendiri. Dan akan menghasilkan transformasi, pembaruan diri yang autentik itu. Dan ini merupakan inti iman Kristen. Bagi kita masa kini pun demikian. Ketika kita mengenal Tuhan, merindukan mengenal Dia, bersekutu dengan Dia semakin mendalam, dari dalam jiwa kita, kita semakin mengenal diri kita juga. Kita sadar bahwa kita terbatas, yang tak terbatas adalah Tuhan, dan kepada yang tak terbatas itu kita selalu mau bersekutu, kita mau kenal Dia. Dan dari situ kita akan mengalami pembaruan-pembaruan, transformasi. Dan itu menjadi inti spiritualitas Kristen. Di bagian yang lain, Thomas Case berkata, bagi kita yang sekarang mengalami berbagai macam pergumulan atau penderitaan, mari kita coba renungkan apa yang dikatakan Thomas Case. Penderitaan kita sendiri memberikan sebagian pencerahan tentang penderitaan Yesus Kristus. Di masa kemakmuran, kita mengabaikan salib. Tetapi jika Allah mengizinkan penyakit pada tubuh kita, membuat nyeri tulang-tulang kita, dan demam membakar kita, kaki lecet-lecet di balik kasut, jiwa bagaikan tertikam pisau, maka kita akan memandang Dia yang mereka tikam dan mengatakan, jika serpihan salib yang saya rasakan sedemikian berat, betapakah berat salib Kristus yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, catatan pergumulan kita tidak bisa kita lepaskan dari penderitaan Kristus Tuhan kita. Karya salibnya yang begitu agung bagi kita. Kita tidak bisa lihat penderitaan itu atau kesukaran pergumulan kita dari kacamata kita sendiri. Kalau kita milih Kristus, maka lihatlah itu dari kacamata penderitaan Kristus. Bahwa apa yang kita alami itu bagaikan serpihan salib yang ternyata, wow, indah sekali. Kita di sana bisa menikmati mulianya penderitaan Kristus itu. Demi Allah ditinggikan dan demi kita diselamatkan. Saudara, sekali lagi ketika kita mengalami berbagai macam catatan pergumulan,
lihatlah pada penderitaan Kristus. Itu akan memberikan kita pencerahan, pengertian yang benar dalam memaknai setiap catatan pergumulan itu. Dan pada akhirnya kita akan bisa memuji Tuhan, bersuka di dalam Dia. Meski pergumulan itu tidak segera kunjung terselesaikan. Namun dari dalam jiwa kita, kita akan menikmati keindahan dan kemuliaan Tuhan itu, saudara. Dan di bagian yang lain, persekutuan dengan Allah ternyata akan menolong orang-orang percaya untuk bersekutu dengan sesamanya. Kalau kita lihat pemazmur dalam bagian ini, dia tidak hanya memikirkan personal dia dengan Tuhan, tetapi persekutuan dia dengan Tuhan itu akan menolong dia untuk bisa bersekutu dengan sesamanya. Dalam hal ini orang-orang percaya. Kita lihat di ayat yang kelima itu ya. Dalam persekutuan dengan sesama, perayaan akan Tuhan. Bersekutu dengan sesama, beribadah di tempat ibadah itu. Untuk apa? Merayakan Tuhan, bukan? Pemazmur di sini sebagai seorang pelayan di bait Allah yang pernah melayani di sana, dia mengerti sekali ketika memimpin ibadah itu, tujuannya apa? Merayakan Tuhan. Bukan merayakan kehebatan mereka. Merayakan kesuksesan mereka dalam menempuh ini dan itu. Tetapi merayakan kebaikan, kasih setia Tuhan itu, saudara. Ini menjadi perenungan bagi kita. Ketika Anda dan saya terus merindukan, punya hasrat akan Allah, bersekutu dengan Dia, semakin mengenal Dia, mendapatkan pengertian yang benar dari Dia, itu akan menolong kita untuk bisa dengan benar bersekutu dengan sesama kita. Saudara, ketika kita beribadah bersama-sama di hari Minggu atau di ibadah-ibadah tertentu secara bersama-sama, tujuan kita beribadah di sana apa? Merayakan Tuhan, bukan untuk menilai performa dari manusia ini dan itu, tetapi merayakan Tuhan yang kita alami sama-sama, yang mengasihi kita, yang mengampuni dosa-dosa kita, yang menyelamatkan kita melalui karya salib Kristus itu. Pribadi itu yang kita rayakan bersama. Kita tidak terlalu pusing dengan performa-performa orang-orang yang melayani. Yang kita pandang adalah Tuhan Allah kita yang luar biasa, mengasihi dan menyatukan kita. Itu yang kita rayakan. Saudara, Anda bisa bayangkan tidak? Pemazmur dalam kisah ini, konteksnya dia berada di dalam pembuangan bersama orang-orang Yehuda pada waktu itu. Dan mereka merindukan bisa beribadah di bait Allah. Sementara bait Allah sudah hancur di Yerusalem. Mereka merindukan itu. Mereka merindukan bisa berkumpul bersama-sama lagi beribadah merayakan Tuhan Allah. Di tempat ibadah itu, saudara. Ini sedikit agak mirip dengan kita, meskipun kita tidak dibuang ke tempat pembuangan. Tetapi waktu masa pandemi, bukankah kita dirumahkan semuanya begitu? Dan kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing, saudara. Dan berapa banyak di antara kita rindu untuk bisa beribadah di gedung gereja. Kita kumpul bersama, kita bernyanyi bersama, kita memuji Tuhan, kita bersekutu bersama. Kita rindu, bukan? Berapa banyak orang yang menyaksikan itu, rindu bisa onsite lagi, begitu saudara. Ada kerinduan itu. Tapi ini bukan hanya sekedar kerinduan untuk ketemu orangnya, tapi kita rindu untuk merayakan Tuhan kita itu, bukan? Bersama-sama. Ketika kita sudah Tuhan izinkan untuk kembali onsite, mari bersama-sama kita kembali beribadah di gedung gereja bersama-sama untuk merayakan Tuhan kita itu. Merayakan keajaiban-keajaibannya yang kita alami itu, saudara. Dan di bagian berikutnya ketika bersekutu dengan sesama, ada penguatan akan kesatuan di situ. Masih di ayat yang kelima, pemazmur di sini dia seorang yang terbiasa untuk memimpin ibadah. Dia mengerti sekali esensi dari persekutuan itu selain merayakan Tuhan, menguatkan, menopang satu dengan yang lainnya. Bersatu, itu tujuan Allah menghendaki umatnya disatukan di bait Allah itu, saudara. Bersekutu untuk saling menguatkan, saling menopang. Dan ini juga menjadi kebenaran bagi kita. Bukankah di dalam Kristus
kita yang telah dipersekutukan dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah kita itu, kita dipersekutukan juga dengan sesama kita. Untuk apa? Untuk kita saling menguatkan, bukan? Menguatkan, menopang, menghibur, itu tanda kita bersatu di dalam Kristus, saudara. Ketika kita hadir bersama-sama, baik itu di gedung gereja, di dalam komunitas-komunitas rohani lainnya, di mana tempat pun, kita di sana tujuannya adalah untuk menguatkan kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Bukan untuk saling menghakimi, mengkritiki, apalagi merendahkan. Apalagi menuntut orang seperti yang kita mau. Tidak. Kita Tuhan hadirkan dalam komunitas persekutuan itu untuk saling menguatkan, menghibur, menasihati, mendidik, mengajar kebenaran. Itu saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah hasrat atau kerinduan kepada Allah. Bersekutu dengan Dia akan mempengaruhi persekutuan kita dengan sesama. Di bagian yang kedua saudara, hasrat akan Allah itu berkaitan dengan membangkitkan pengharapan. Tadi di awal saya kasih cerita bagaimana ketika saya kangen sekali atau rindu sekali kepada ibu saya waktu saya masih kecil itu. Saudara, ternyata di balik rasa rindu itu ada keyakinan dalam diri saya setelah acara keluarga dari papa saya itu selesai, maka saya akan pulang bersama papa saya dan berjumpa lagi dengan ibu saya dan bisa memeluk dia, bisa menikmati makanan masakan mama saya tentunya. Dan itu mendatangkan pengharapan tersendiri bagi diri saya, saudara. Ternyata dalam bagian ini pemazmur, hasrat atau kerinduannya yang begitu mendalam kepada Allah membangkitkan pengharapan di tengah-tengah berbagai macam pergumulan, saudara. Jadi pergumulan itu tidak bisa melenyapkan pengharapan kita. Ketika pemazmur itu berjalan di dalam Allah, terus memandang bersekutu dengan Allah, justru di dalam pergumulan sekalipun ada pengharapan, saudara. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita. Mari kita perhatikan. Pengharapan akan Allah. Kalau kita lihat di ayat 6c dan 12c. Di sana dikatakan berharaplah kepada Allah. Kemudian diulang lagi di ayat 12c. Berharaplah kepada Allah. Apa maksudnya berharaplah kepada Allah? Artinya bahwa satu-satunya yang layak untuk diandalkan adalah Allah itu sendiri. Dan itu adalah pengharapan yang mutlak. Tidak bisa digantikan oleh siapapun, bahkan apapun yang ada di dalam dunia ini. Bahkan diri pemazmur pun tidak bisa dijadikan andalan bagi dirinya sendiri. Yang mutlak itu hanyalah Allah. Dialah satu-satunya yang dapat diandalkan. Nah, di dalam Allah inilah pemazmur menaruh harapannya di tengah-tengah catatan pergumulannya itu. Di dalam Allah inilah dia tenang, dia aman, dia nyaman tatkala menghadapi lika-liku kehidupannya. Dan pengharapan yang dia taruh kepada Allah itu bukan hanya sekedar dia aman di saat mengalami pergumulan di bumi ini saja, saudara. Tapi ternyata pengharapan di sini itu berkaitan erat sekali dengan masuk kembali ke tanah perjanjian. Masuk untuk menikmati kepenuhan, kebahagiaan, sukacita yang sejati di tanah perjanjian itu. Memang tidak ada catatan yang mengatakan apakah si Bani Korah ini ikut dalam rombongan orang-orang Yehuda yang balik ke tanah perjanjian. Tapi dengan iman, kalaupun dia tidak masuk kembali ke tanah perjanjian, lompatan iman yang memberikan dia pengharapan, keyakinan bahwa di dalam Allah dia masuk ke tanah perjanjian kekal. Tanah perjanjian kekal yang sangat istimewa. Dan di situ dia mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Saudara, bukankah ini menjadi pengharapan kita juga? Tatkala Anda dan saya terus punya hasrat kepada Allah, rindu akan Dia, saudara. Ya, dalam pergumulan kita bisa tenang, kita bisa kuat,
kita bisa damai karena kita andalkan Tuhan. Tapi tidak hanya berhenti di situ saja. Tatkala kita menghadapi lika-liku pergumulan itu saudara, pandangan kita yang tertuju kepada Allah sebagai pengharapan kita yang sejati itu memberikan kita keyakinan. Kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, sukacita sejati di tanah perjanjian kekal Yerusalem baru itu saudara. Dan ini menjadi pengharapan kita. Pergumulan tidak bisa kita elakkan, tapi menghadapi pergumulan selalulah berharap kepada Allah. Dan yang bagian berikutnya saudara, ketika kita selalu berharap kepada Allah, maka itu juga akan memberikan kita dari dalam hati ini pujian, nyanyian bagi Allah kita itu. Ketika kita mengalami jiwa yang selalu dipenuhi kasih kebaikan Allah, kita punya pengharapan hanya kepada Allah itu akan memberikan dari dalam hati kita pujian nyanyian yang memasyurkan betapa hebatnya Allah kita. Kita lihat di ayat 6D, 9, termasuk 9 dan juga 12. Bagaimana pemazmur di sana selalu bernyanyi kepada Allah. Memuji-muji akan kehebatan Allah dalam hidupnya. Dan dia katakan bahwa Allah itu penolong. Penolong di sini lebih tepat diterjemahkan penyelamatnya. Penyelamat dia bukan hanya untuk urusan masalah di bumi saat ini. Tapi penyelamatnya untuk urusan kekekalan juga. Penyelamatnya dari serangan-serangan si jahat. Dan itu mendatangkan sukacita bagi dia. Dan dia bersyukur memuji-muji Tuhan. Ini juga menjadi renungan bagi kita saudara. Dan sebagai penutup saya kutip dari seorang hamba Tuhan, Thomas Lai yang berkata, "Berbahagialah orang yang sekalipun diserang dari segala arah, tetap kokoh di atas pijakannya. Ia telah menghabiskan anak panah setan dan tetap tidak memperlihatkan tanda-tanda akan menyerah. Keyakinannya kepada Allah telah memadamkan rasa takut yang lazim tersembunyi di dasar hati manusia. Apabila Tuhan adalah andalan dan kekuatan kita, sesungguhnya ia akan menjadi sukacita dan nyanyian kita. Teruslah berharap kepada Allah dan teruslah puji Dia. Anda akan menikmati kehebatan Tuhan meskipun dalam pergumulan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tolong kami untuk terus merindukan-Mu sebagai yang terutama dalam hidup kami. Haus akan Engkau. Dan tolong kami untuk selalu menjadikan Engkau andalan, harapan hidup kami. Bukan diri kami, bukan orang lain, ataupun hal-hal yang ada di dunia ini. Hanya Engkau saja. Tolong dan topang kami ya Tuhan. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan kami di dalam mengikut Kristus anak-Mu ya Bapa. Inilah doa kami demi Kristus Yesus. Amin. Berdoa untuk pelayanan misi GKJ Jembatan Besi pada tanggal 15 hingga 21 Agustus 2023 dengan mengadakan KKR di Puaje, Bengkayang, mengadakan pembinaan-pembinaan di Pajintan, Pulau Perangi, Aruk, Sakek, dan peresmian gereja di Ayam Merah, Singkawang, dan Gutok, Bengkayang. Doakan untuk pembicara Pendeta Lukas Pang dan Guru Injil Christine Yunita. Doakan untuk seluruh panitia dan anggota tim yang akan berangkat agar diberikan kesehatan, hikmat bijaksana, dan hati yang siap untuk melayani. Doakan agar pintu-pintu penginjilan terbuka untuk mereka yang masih dalam kegelapan, agar Roh Kudus yang menerangi dan membuka hati mereka dapat percaya kepada Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Bersyukur kita telah diberkati dalam penyampaian firman Tuhan oleh Pendeta Antoni Samosir. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati dalam pelayanan dan juga keluarganya. Sebagai bentuk respon syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita angkat pujian dari KPPK 326. Jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terangmu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang murni. Undangkanlah kasih-Nya yang murni. Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Saluran berkat. Saluran berkat bagi sekalian. Saluran berkat bagi sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan berdoa, mengucap syukur buat setiap berkat yang kita kumpulkan buat pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kalau hari ini Engkau memberikan kesempatan lagi kepada kami sebagai umat-umat-Mu untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan. Bila kiranya mereka boleh mengalami kasih Tuhan, mengalami akan segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, kita akan menaikkan pokok doa kita kepada Tuhan. Kita yang pertama adalah kita berdoa untuk misi Gereja Kristen Jakarta, Jemaat Season City ke Kalbar, di mana akan mengadakan retret siswa-siswa SMA dan SMK di kota Singkawang pada tanggal 10 sampai tanggal 11 Agustus 2023. Dan juga pembinaan guru-guru pada tanggal 12 Agustus. Kita juga doakan untuk para pembicara yaitu Pendeta Pierre Tilaar dan juga Pendeta Triyono, Ibu Hasuna Adam dan juga Bapak Mika, Bapak Renaldo, agar Tuhan menolong mereka di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan saat
misi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan kalau pada saat ini kami mendukung akan misi Gereja Kristen Jakarta Jemaat Season City ke Kalbar, ya di mana akan mengadakan retret siswa-siswi SMA dan SMK di Kota Ngabang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau pakai setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, sehingga lewat apa yang mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan untuk pembinaan guru-guru pada tanggal 12 Agustus juga Tuhan pakai, Tuhan pimpin, Tuhan sertai setiap pembicara saat ini yang Tuhan pakai, yaitu Pendeta Pierre dan Pendeta Riono, Ibu Hana Adam, dan juga Bapak Mika dan Bapak Renaldo, agar Tuhan menolong mereka, Tuhan pakai mereka, sehingga semua pelayanan yang dilakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pelayanan ini banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan untuk mengalami Tuhan. Mereka boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita juga berdoa untuk misi Gereja Kristen Jakarta Jemaat Jembes pada tanggal 15 sampai 21 Agustus, di mana akan mengadakan KKR di Buaje, Bengkayang. Pembinaan di Panjintan dan juga Pulau Perangi, Aruk, Sakek, dan juga peresmian gereja di Air Merah, Singkawang, dan juga di Gutok, Bengkayang. Para pembicara yaitu Pendeta Lukas Pang dan juga Ibu Guru Injil Christine Yunita. Biarlah kiranya Tuhan pakai sehingga seluruh tim yang saat ini akan berangkat dan juga pelayanan yang akan berlangsung di sana, Tuhan tolong supaya biarlah setiap orang yang datang kepada pelayanan ini mereka boleh dijamah dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami juga menyerahkan untuk misi Gereja Kristen Jakarta Jemaat Jembes ke dalam tangan Tuhan tanggal 15 sampai 21 mengadakan KKR. Bila kiranya Tuhan pakai setiap mereka yang Tuhan persiapkan untuk melayani di sana, yaitu Pendeta Lukas Bang bersama dengan Guru Injil Christine Yunita. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pimpin sehingga seluruh pelayanan yang dilakukan dan juga untuk peresmian gereja di Air Merah, Singkawang, dan juga Gutok, Bengkayang. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin setiap mereka yang datang dan mengikuti acara. Mereka dijamah Tuhan, diberkati Tuhan, dan mereka boleh mengalami akan kuasa Tuhan. Roh Kudus bekerja setiap mereka yang datang. Mereka dikuatkan, diteguhkan iman mereka di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan kembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan dan kita nyanyikan nyanyian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan hari ini. Berharaplah kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan kita akan dipuaskan hasrat kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan sukacita abadi daripada Roh Kudus turun menyertai saudara-saudara sekalian pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
silakan duduk kembali. Bersaat teduh di hadapan Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.